Om John, gimana sih peran ITC dalam mengembangkan geoproduk ini? Selama ini, jadi kita tahu nih, ITC melakukan beberapa kegiatan. Salah satunya kita sadar masih banyak sekali potensi-potensi yang memang harus dikembangkan. Kalau sekarang sendiri Pak, kalau di ITC sendiri nih, geoproduknya ada berapa produk ya Pak? Macam-macam, baik itu ada makanan, baik itu ada handicraft, mebler, baik itu ada kopi, macam-macam. Benar-benar menjadi bisa membaca peluang supaya ini berdampak buat kita semua untuk Banyuwangi ya. Halo Sobat Geopark, tadi kita sudah bahas tentang geowisata. Nah, kali ini kita akan bahas tentang geoproduk. Apa sih itu geoproduk? Nah, kita akan diawali pertanyaan kali ini oleh Mas Dwi. Dengan saya Dwi. Oke, kita sekarang bersama dengan Om John, Ketua ITC. Om John, gimana sih peran ITC dalam mengembangkan geoproduk ini? Oke, makasih sebelumnya. Selamat pagi teman-teman semua. Selama ini, jadi kita tahu nih, ITC melakukan beberapa kegiatan. Salah satunya kita sadar masih banyak sekali potensi-potensi yang memang harus dikembangkan, baik itu sumber daya alamnya, baik itu juga sumber daya manusianya. Yang jelas memang kalau dari kacamata kita sebagai ITC itu melihat dua hal tersebut sangatlah besar dan memang harus dikembangkan. Juga melihat dari peluang yang ada sekarang, karena kita tahu kan 10 tahun ke belakang Banyuwangi sudah mendeklar kalau memang menjadi kota turisme pariwisata. Benar. Jadi salah satu yang harus ada ya di dalam pariwisata itu ya harusnya selain atraksi harus ada produk ya. Produk pun macam-macam. Kalau teman-teman tahu ada namanya produk kuliner, kemudian produk oleh-oleh, souvenir ataupun handicraft yang lainnya. Yang sebenarnya kalau kita tahu itu sangat menjadi peluang. Kenapa? Karena kalau kita melihat materialnya itu banyak sekali. Lah, teman-teman melihat sebelum dulu ya, kita flashback ke belakang, sebelum Banyuwangi ramai menjadi kota pariwisata, teman-teman di Bali itu kota pariwisatanya salah satu produk supportnya handicraft itu dari Banyuwangi. Oh, jadi kita supply. Sebenarnya bisa dikata 40% produk baik itu mebel, handicraft, oleh-oleh itu dari teman-teman Banyuwangi. Makanya kalau sekarang kita sudah ada wadahnya, tempat sendiri sebagai kota pariwisata, itu yang harus kita maksimalin. Lah di sini peran ITC lebih ke ini sih ya, Mbak April sama Mas Dwi, lebih ke mengajak mereka membaca peluang, melihat apa sih yang harusnya mereka bisa lakukan menjadi satu peluang. Terkadang kalau kita ngelihat itu orang-orang desa itu bukan yamit ya, bukan bodoh, bukan males, enggak. Masalahnya mereka nggak tahu caranya, nggak tahu ilmunya. Kalau udah tahu caranya, yakinlah masyarakat itu pasti nantang. Ayo wis gawe piro maneh wis kan gitu. Benar. Lah ini tugas di ITC dan teman-teman untuk menjembatani itu. Baik itu melihat peluangnya, peluang produk apa yang mau dibuat, kemudian bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara menjualnya, bagaimana untuk keberlangsungannya itu. Lah di sini kita juga melihat beberapa hal. Contoh, kan sudah ada namanya, kalau di desa-desa itu kan ada namanya badan usaha desa. Lah kita teman-teman ITC itu menggabungkan, kita ngajarin coronya, membuat kelompoknya. Nanti teman-teman itu bisa di hire atau diambil dari unit usaha desa ya kan.
Nah, tinggal nanti mengembangkannya secara keberlanjutan, gitu. Jadi sebenarnya yang penting teman-teman masyarakat itu harus cepat sadar, bisa ambil peluang ini. Nggak ada kok yang nggak mungkin. Kalau ngomong modal sudah ada dan modal desa, saya ngajari ya bisa ono kan gitu. Tinggal ayo, memang kita harus bisa ambil itu. Sudah banyak yang kita lakukan dengan teman-teman, termasuk berapa model kegiatan mulai dari pelatihan. Jadi modelnya kita nanti mitra dengan pemerintah daerah, kita nanti dengan dinas terkait apa yang kita butuhkan, kita nyambung nanti yang di kawasan ini, kawasan Ijen ini, nanti apa yang mereka butuhkan kita kerjasama mitra dengan pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan. Ya salah satunya kayak ini kan, ini untuk kegiatan tentang pelatihan menjahit. Makanya di ITC sendiri kita ada workshopnya untuk konveksi, alatnya udah lengkap, ada workshopnya untuk kopi, ada workshopnya untuk mebel, handicraft. Jadi tempat itu memang sebagai tempat inkubasi. Jadi bukan hanya pelatihan selesai, tapi mereka selesai pun mau berkegiatan produksi lanjut terus. Seperti itu. Kalau sekarang sendiri Pak, kalau di ITC sendiri nih, geoproduknya ada berapa produk ya Pak? Kalau produknya macam-macam. Baik itu ada makanan, baik itu ada handicraft, mebler, baik itu ada kopi, macam-macam. Nanti mereka tetap mau jalan sendiri ataupun nyambung. Nah, kalau yang sering mereka nyambung itu kalau di pemula, mereka bisa bikin tapi biasanya lemah di pemasaran. Makanya sering kita sambungkan dengan teman-teman yang sudah jalan, teman-teman akrab. Teman-teman akrab udah, teman-teman akrab butuh apa, mereka yang support jadi mitra. Yang penting mereka itu jalan aja dulu. Kalau mereka jalan, yakin pasti nanti berkelanjutan. Gitu. Jadi ITC ini membantu pelaku usaha mulai dari awal sampai akhir, sampai jalan terus, running terus gitu. Masyarakat yang ikut di sini sendiri Pak, itu dari sekitar sini, maksudnya nanti ada kayak seleksi nggak? Kalau dari ini kan ada produk yang misalnya buat kaos kayak gitu, dilihat kemampuannya mereka masing-masing atau gimana? Betul, makanya setiap di kegiatan selalu kita contoh ada di desa A, B, C ya, ada 1 sampai 2 desa atau 3 desa. Selalu kita meminta data dari pengurus desa, dan kita bukan hanya meminta, tapi kita ada kriteria. Tolong satu yang memang butuh dan niat. Yo, sama aja tuh kegiatannya ada tapi lewongnya gak niat, kan gak maksimal nanti. Daripada waktu pelatihan tiba-tiba lainnya bekerja, mereka asik main handphone, kan mubadir ya, sayang. Jadi kayaknya sih itu penting juga. Jadi ngajarin orang, tapi orang-orang yang benar-benar niat supaya hasilnya ke depan juga bagus. Tuh. Sejauh ini Pak, perkembangannya kan sudah berjalan berapa tahun ini Pak? Kalau geoproduknya sendiri? Geoproduk kita memulainya 2019 itu kita udah berapa pelaku usaha Pak? Kalau bukan, kita mencetaknya bukan pelaku, jadi modelnya itu tadi. Nanti jadi satu mohon maaf, kita tidak ada untuk klaim. Itu binaan saya. Enggak. Tapi justru kita memang sebagai pendamping ya. Jadi masyarakat yang dari nol kita buatkan kelompok, mereka menjadi kelompok-kelompok usaha gitu. Jadi itu berlanjut seperti itu gitu. Kemudian juga salah satunya kita juga ada program selain untuk pemberdayaan untuk produk, kita juga harus melihat kedepannya itu tentang pelestarian. Contoh, kalau membuat produk-produk yang kalau bisa itu daur maksudnya produk tersebut semisal kayak umpama yang dari handicraft kayu ya, kayu itu
atau tanaman itu yang tanaman produksi, bukan tanaman endemik atau tanaman hutan yang atau lindung itu jangan, karena nanti ya tahu sendiri kan dampaknya seperti apa. Kalau produksi sudah jelas karena sudah ada aturannya kan, misal mau pakai kayu-kayu seperti kayu yang diproduksi perhutani, ya, nyarinya pun juga mudah. Terus itu juga secara terus menerus bisa produksi secara berkelanjutan. Betul. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya yang ada lokal. Contoh bambu, tapi bambu pun harus ada aturan mainnya. Berapa sih kebutuhan dengan populasi itu sebenarnya harus diatur. Kalau kayak gitu habis. Kalau kita ngomong butuh, manusia butuhnya nggak terbatas, ya kan? Iya, tapi untuk menjaga itu memang harus dibikin lah aturan. Ya mudah-mudahan nanti itu bisa menjadi pemikiran dan ide-ide baru juga buat teman-teman di desa untuk membuat aturan tentang populasi bambu, karena bambu juga di sini juga banyak. Selain bambu, contoh juga umbi-umbian. Kalau kita tahu kan umbi-umbian kalau buat makanan macam-macam toh. Kalau bikinnya itu yang juga harus di-create, ya tergantung dari masyarakat juga ini nanti semuanya kayak gitu. Jadi selama ini ITC dalam mengembangkan geoproduk kelompok ini sudah bekerja sama dengan siapa saja, Pak? Banyak pihak-pihak yang sudah selalu kita menjadi partner, ya pemerintah daerah khususnya. Baik itu dinas-dinas terkait, ada dinas pemuda olahraga, dinas perindustrian tenaga kerja, dinas perdagangan, dinas koperasi dan diskop, terus kemudian dinas pendidikan, kemudian dari luar ada beberapa lembaga-lembaga yang dari kementerian ya, semisal dari Kemenkyu dengan program Exim Bank ya, Desa Devisa itu ya kita jalan itu. Jadi nantinya bisa ekspor ke luar negeri ya, Pak? Bisa, sangat bisa. Makanya tergantung. Sebenarnya ekspor itu kan tergantung dari permintaannya. Lah untuk Banyuwangi peluangnya sangat besar. Kenapa? Karena kan kita tahu Banyuwangi itu luas wilayahnya untuk perkebunan dan pertanian begitu luas, ya enggak? Iya. Terus kemudian lahan kosong, lahan tidak produktif, kebun-kebun begitu besar yang non perkebunan ya, yang perorangan ya. Itu bayangkan kalau kita bisa manfaatin itu, nah tinggal sebenarnya itu tadi produk apa yang menjadi kebutuhan. Makanya kita juga butuh nih nanti bukan hanya masyarakat tapi teman-teman pemuda Banyuwangi, pembisnis Banyuwangi, kalau bisa ya kolaborasi. Butuh apa? Nanti ini yang bisa dikerjasamakan dengan masyarakat. Eman kan? Kalau enggak kita maksimalkan itu gitu loh. Dan selama ini dampak yang sudah dirasakan oleh kelompok ini gimana, Pak? Selama dibina oleh ITC? Ya syukur alhamdulillah masih nyambung terus. Jadi mereka sudah bisa mulai melakukan beberapa kegiatan yang produksi ya, kelanjutan di desa-desa itu. Bahkan ibu-ibu itu sudah ada yang mereka mempunyai produk. Contoh, mereka ada kelompok yang sampai sekarang itu terima pesan kue basah. Kalau terus ada setiap ada orang punya gawe, dia yang produksi yang kayak gitu itu bisa, masih ada. Terus handicraft masih jalan, pemesanan termasuk untuk ya pesanan untuk lokal, untuk kayak hotel-hotel, amenities hotel-hotel itu masih banyak. Kemudian mebel-mebel yang terakhir kemarin teman-teman itu baru produksi yang untuk support kebutuhannya mebelnya event WSL World Shopping Liga itu mebelnya teman-teman kawasan yang bikin tuh. Ya. Berarti nanti untuk
kalau pemasukannya sendiri Pak kan banyak nih kan ya pesan-pesan, nanti pengelolaan pemasukan untuk produknya sendiri kembali lagi ke masyarakat yang Ya, kembali lagi ke masyarakatnya. Kembali ke, kan itu udah ada kelompok tuh. Iya. Ya, kelompok itu. Yang dapat. Ya, yang dapat. Jadi kita cuman mendampingin saja. Nah, yang dapat ya kelompok-kelompok itu. Gitu. Makanya tergantung juga dari pemerintah desanya. Kalau pemerintah desanya bagus, kelompok-kelompok yang sudah dibina tadi, diajarin tadi, seharusnya disupport. Kalau ingin itu berkelanjutan sehingga badan usaha desanya menjadi berkembang. Lah, sebenarnya banyak teman-teman kalau melihat kayak yang saya ceritakan sebelumnya itu bukan hanya produk ya, jasa itu juga nggak kalah. Contohnya Pak? Kalau jasa itu banyak sekali jasa. Kalau kita mau melihat peluangnya ya seperti jasa jasa pembenahan rumah. Nah, kan di desa ini banyak masyarakat tukang-tukang pertukangan, yang ahli pertukangan. Kenapa enggak teman-teman yang muda-muda bisa create itu? Nah, karena kenapa? Biasanya orang kalau mau bangun atau betulin rumah itu masih bingung tukang. Tukangnya sama ndek ini wong di Mas. Kan bingung masih. Lah kalau ada kita bisa buatkan portal buat itu, kenapa enggak? Ya, tinggal create aja, dihitung. Apalagi kalau sudah ada yang disiplin ilmunya arsitek, digambarin, dibuatkan rencana anggarannya, tukangnya berapa, mitra, jalan seperti itu. Jadi customer nggak usah bingung cari. Nggak usah bingung, ya kan? Iya. Seharusnya yang kayak gitu itu Iya. jadi peluang. Jadi ya selain produk ya jasa, banyak yang lain, jasa informasi juga bisa, gitu loh. Produk barang sama produk jasa berarti. Produk jasa juga nggak kalah bagus gitu loh. Tinggal kita konekkan saja, kita mau ke jasa apa, siapa yang jadi partnernya, siapa yang jadi target marketnya, kan gitu. Nah, memang sebenarnya yang kita lihat ini objeknya adalah masyarakat kawasan, ya toh, masyarakat kawasan. Nah, tinggal kita yang harusnya menggerakkan, kita gerakkan. Ini masyarakat kawasan supaya melakukan apa? Gimana? Apa? Yang penting kudu untung bareng, kudu seneng kabeh. Tapi memang ekstra karena untuk mendamping itu ya butuh kesabaran, kan nggak semuanya instan. Benar Pak. Itu. Kalau dari pendampingnya sendiri Pak, itu dari ITC itu ngambil pendamping atau gimana Pak? Ya, seperti yang sudah saya ceritakan. Jadi kok untungnya karena ITC ini backgroundnya adalah komunitas dan komunitasnya orangnya macam-macam. Kita tuh ada yang orang disiplin tentang produksi, ada orang pelayanan, hotel, restoran, ada orang pariwisata, ada orang seniman, ada orang kopi. Jadi tergantung kegiatannya. Kalau kegiatan produk, yang bagian produk yang dampingin. Jadi orangnya udah multi, banyak. Tuh. Kalau kelembagaan nanti ada yang damping ke kelembagaan. Jadi untungnya di ITC itu gitu. Kalaupun toh kurang, kita masih banyak partner, mitra-mitra yang lain. Oh ya, ITC selain di pemerintahan, kita juga punya partner-partner di bidang akademisi. Ada yang dari UGM, ada yang dari IPB, ada yang dari Unibra, yang sering dengan kita itu Unibra. Jadi dengan Unta juga, dengan teman-teman Poliwangi, makanya semua, karena kita kan ini pekerjaan-pekerjaan besar, nggak bisa kita lakukan sendiri, jadi ya memang harus bareng-bareng, dikeroyok bareng. Gitu sih. Jadi ya tidak mudah mensinergikan semua lini usaha. Ya Butuh kerjasama. harus kerjasama dan proses. Kan tidak semuanya mulus. Pasti ada halangan rintangan, tapi ya udah, yang penting kita punya tujuan. Gitu. Jadi harapan kedepannya gimana nih ETC untuk pengembangan geoproduk ini Pak? Oke, kalau harapan kita semua dari teman-teman ETC lebih ke ayo masyarakat Banyuwangi bisa ikut berperan melakukan
benar-benar bisa membaca peluang supaya ini berdampak buat kita semua, untuk Banyuwangi ya, untuk diri sendiri ya namanya. Lah kalau saya sih berhitungnya mulai dulu itu berhitungan kalau secara matematis kan gampang gini. Terkait dengan geoperadab, anggap aja dalam satu keluarga ini ada bapak, ada ibu. Oke, ini keluarga kecil nih. Kalau bapak dua orang ini produktif, ibu berpenghasilan berapa? Katakan 75, bapak penghasilan 100.000 deh. Dua-duanya punya penghasilan. Nah, dikalikan katakan 26 ya. 26 karena libur sehari lah. Kurang lebih mereka bisa dapat sekitar 4,5 sampai 5 juta satu bulan. Sehingga standar kelayakan hidup di desa kan sangat layak kalau segitu. Iya enggak? Hitungannya gitu. Nah, kalau mereka dapat 4,5 sampai 5 juta, mereka layak hidup sehingga mereka bisa membuat rencana. Selain kebutuhan untuk sehari-hari, mereka punya rencana untuk nabung, untuk kuliah anaknya, untuk yang lain-lain, untuk mengembangkan apa segala macam kan gitu loh. Benar. Karena apa? Ya yang mereka dapatkan gede. Lah pertanyaannya, nilai sekian bapak dan ibu tadi harus melakukan apa? Itu tugas kita. Bapak ibu ini bekerja, kita harus melakukan apa? Untuk mereka menjadi produktif setiap hari. Ya itu yang harus kita pikirkan. Nah, PR-nya buat mereka rajin aja. Orang rajin karena dia tahu ada hasil yang akan dia rasakan. Kalau orang desa itu simpel seperti itu. Caranya ya memang kita yang harus memberikan cara kepada mereka sehingga pola itu dilakukan lagi dan lagi. Itu kalau goalnya ya sebenarnya secara ekonomi ya. Kalau goalnya secara yang lain itu lebih ke hal ya akhirnya rasa bangga itu mereka juga selain aku merasanya saya mendapatkan secara finansial lebih bagus, saya mendapatkan secara ini aku seneng bangga aku jadi orang Banyuwangi karena ya inilah kota saya, sehingga kalau semua merasa senang dengan itu, saya yakin ini berkembang dan kita tidak menjadi orang yang paling bawah. Paling enggak kita itu jadi mitra, ya enggak. Belajar juga kita dari yang sebelumnya ada di Bali, di Jogja. Kalau kita bisa menjadi mitra, tidak menjadi orang yang paling bawah, itu lebih bagus. Kayak jasa tadi saya baru ingat, semisal teman-teman ada yang pintar ngolek, teman-teman kerjasama dengan petani, sayur mayur kebutuhannya apa dikolek, dikumpulin, menjadi supplier hotel, ketemu salaman saya kelompok petani lokal Pak, bisa kerjasama menjadi supply sayur mayurnya, kebutuhannya, apa enggak? Hotel ataupun restoran ataupun villa saya rasa mau. Kenapa? Itu sangat efisien. Saya nggak bayar orang khusus untuk belanja karena mitranya sudah ada kan gitu. Lah kita juga enak, yuk dapat untung juga membantu teman-teman masyarakat petani. Itu salah satu peluang ya gitu loh. Jadi ya ITC perlu support dari berbagai stakeholder. Ya harus dipikirkan bareng-bareng lah gitu loh. Ya butuh waktu gitu sih ya. ITC juga salah satu partner dari Ijen Geopark. Oke, terima kasih kepada Om John yang telah meluangkan waktunya dalam memaparkan tentang geoproduk yang sudah berpartner selama ini di Ijen Geopark. Terima kasih telah menonton podcast kami, podcast Geopark. Kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih. Ijen Geopark, Bumi Lestari, Masyarakat Sejahtera.